Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN di kelas 12 semester 2 dengan membahas topik masih tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Materi pertemuan yang kedua ini kita akan bahas mengenai sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan iptek. Di dalam memanfaatkan iptek, manusia perlu mengingat nilai-nilai kemanusiaan, norma, bahkan mengingat nilai-nilai keagamaan. Dari segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua. Satu, untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk membangun alam semesta ciptaan Tuhan. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Tidak ada satupun negara, bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Nah, bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik? Di antaranya, 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi? Di antaranya, 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bentuk pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Kemudian bagaimana sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya? Di antaranya, 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.